Proses bersama Mathmaniacs. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Bagaimana kabarnya? Oke, udah siap untuk belajar hari ini? Nah, hari ini kita akan membahas tentang lanjutan persamaan eksponensial. Untuk bentuk yang pertama sampai bentuk yang kelima kita udah pelajari pada pertemuan selanjutnya di part 1. Nah, di part 2 ini kita akan belajar bentuk 6, 7, 8, dan 9. Bentuk ke-6, nah di sana udah ada sedikit dituliskan. Bentuk ke-6, A dikali A berpangkat fx dikuadratin ditambah B dikali A berpangkat fx ditambah C sama dengan 0. Untuk bentuk ke-7, Gx berpangkat fx sama dengan 1. Ke-8, Hx berpangkat Fx sama dengan Hx berpangkat Gx. Nah, bentuk terakhir, Fx berpangkat Hx sama dengan Gx berpangkat Hx. Ingat, A dan B itu adalah bilangan, dan Fx, Gx, atau Hx itu adalah dalam bentuk fungsi, memiliki variabel X gitu. Oke, kita lanjut ya, kita masuk ke bentuk masing-masing bentuknya. Oke, untuk bentuk yang ke-6 itu ada A dikali A berpangkat fx dikuadratin ditambah B dikali A berpangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini syaratnya A dan B-nya harus lebih besar daripada 0. Hanya nggak boleh 1, B-nya juga nggak boleh 1. Dan syarat yang terakhir, A dan B itu nilainya nggak boleh sama. Bilangannya harus beda gitu. Nah, untuk yang bentuk ini penyelesaiannya itu nanti jadinya fx sama dengan 0. Sekarang kita ambil contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari 9 berpangkat 2x dikurang 10 dikali 9 dipangkatin dengan x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, sekarang kita misalkan 9 berpangkat x itu ke dalam satu variabel lagi, misalnya variabelnya y. Nah, berarti jadinya kan gini. Sebelumnya kita tulis dulu jadi 9 berpangkat x dikuadratin dikurang 10 dikali 9 berpangkat x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, 9 berpangkat x itu kita misalkan satu variabel. Misalkan dia variabel y. Berarti jadinya y kuadrat dikurang 10y ditambah 9 sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita harus tentukan dulu nilai y-nya berapa. Berarti kita faktorkan karena bentuknya itu bentuk persamaan kuadrat. Nah, berarti kita cari faktornya. Oke, y kuadrat kita pecah jadi y dengan y. Terus 9 perkalian dari 1 dan 9 atau 3 dan 3. Ingat, karena yang di tengah itu kita butuh 10, berarti kita ambil 1 dan 9. Oke, setelah itu, karena 9-nya itu positif, kan plus 9 nih. Berarti untuk faktornya itu tandanya harus sama, boleh positif dua-duanya, boleh negatif dua-duanya. Karena yang di tengah itu ada min 10y, berarti kita butuh yang negatif dua-duanya. Berarti faktornya jadi y kurang 1 dikali y dikurang 9 sama dengan 0. Nah, dari sini dapatlah kita nilai y-nya berapa gitu. Berarti ada y sama dengan 1 dan y sama dengan 9. Oke, kita lanjut ya. Nah, berarti dari sini kita dapat y kurang 1 sama dengan 0. Dapat y-nya sama dengan 1. Nah, dari sini y kurang 9 sama dengan 0. Nemu y-nya sama dengan 9. Oke. Setelah itu kita masukin y tadi sama dengan y itu sama dengan 9 berpangkat x. Nah, berarti kita masukin 9 berpangkat x sama dengan 1. Nah, kira-kira 9 pangkat berapa yang hasilnya 1? Oke, 9 berpangkat
0. Nah, berarti untuk ini 9 berpangkat 0 sama dengan 1. Otomatis nilai X-nya sama dengan 0 yang ini. Oke. Nah, untuk yang pertama kita nemu X-nya sama dengan 0 gitu. Yang kedua, untuk Y sama dengan 9 yang di sini kita cari. Berarti masukin Y-nya 9 berpangkat X sama dengan 9. Nah, ini kan 9 berpangkat berapa? 1 kan? Berarti langsung dapat X-nya sama dengan 1. Otomatis nilai X yang memenuhi persamaan ini ada 2, 0 dan 1 gitu. Oke, sampai di sana bisa dipahami Ananda? Kalau udah bisa, kita lanjutin ke bentuk yang kedua ya. Silakan ini diulang-ulang lagi kalau misalkan masih ada yang bingung gitu. Ananda, kita lanjutkan untuk bentuk yang ketujuh. Ini ada Gx berpangkat Fx sama dengan 1. Nah, untuk yang bentuknya seperti ini ada beberapa langkah yang bisa kita selesaikan untuk menentukan gimana cara mencari himpunan penyelesaiannya gitu. Nah, yang pertama kita buat yang ini. Gx berpangkat Fx sama dengan 1. Berarti Gx berpangkat Fx sama dengan 1 itu adalah bilangan berapapun kalau kita pangkatin dengan 0 hasilnya 1. Nah, berarti kita bisa buat jadi Gx berpangkat 0 yang di sini. Otomatis kita nemu Fx-nya sama dengan 0 yang pertama. Yang kedua yang di sini Gx berpangkat Fx sama dengan 1. Otomatis bisa kita buat jadi Gx berpangkat Fx sama dengan 1 berpangkat Fx, karena 1 berpangkat Fx, 1 dipangkatin berapapun selain 0 hasilnya bakalan jadi 1. Nah, berarti di sini kita jumpa nilai Gx-nya sama dengan 1. Yang terakhir yang di sini Gx berpangkat Fx sama dengan 1. Berarti 1 kita bisa rubah jadi min 1 pangkat Fx dengan syarat Fx-nya itu nilainya genap, karena bilangan negatif dipangkatin dengan pangkatnya genap hasilnya bakalan jadi positif. Berarti di sini kita dapat lagi Gx-nya sama dengan min 1. Nah, inilah 3 buah penyelesaian yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x dikurang 5 dipangkati dengan x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 1. Nah, ini yang bakalan kita selesaikan. Oke, kita bahas yaitu 2x dikurang 5 dipangkatin dengan x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 1. Nah, di sini ada pengingat ya yang udah kita selesaikan tadi. Nah, berarti yang pertama kita bisa buat dia untuk yang fx sama dengan 0. Nah, berarti jadinya fx-nya di sini pangkat ya. Oke, jadinya x kuadrat dikurang x oke. Susah banget. Baik, untuk yang contohnya 2x dikurang 5 dipangkatin dengan x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 1. Nah, ingat kita tadi ada 3 syarat ya. 3 untuk menyelesaikannya. Berarti yang pertama fx sama dengan 0, yang kedua gx sama dengan 1, dan yang ketiga gx sama dengan min 1. Nah, untuk yang pertama itu ada untuk fx sama dengan 0. Nah, berarti di sini fx-nya sama dengan pangkatnya ya. Berarti x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Kita faktorin. X kuadrat kita pecah jadi x dengan x. 2 itu perkalian dari 1 dan 2. Nah, ingat 2 itu nilainya negatif, berarti tandanya ini beda. Karena dia min x, berarti letakkan min di yang lebih besar, berarti letakkan di 2 dan di satunya positif. Nah, dari sana kita nanti bakalan jumpa x tambah 1 sama dengan 0, dapat x-nya sama dengan min 1. Nah, dari sini x kurang 2 sama dengan 0, kita jumpa x-nya sama dengan 2. Nah, berarti x-nya untuk yang di sini ada min 1 dan 2. Tadi kita udah dapat untuk yang fx sama dengan 0, x-nya dapat min 1 dan 2. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Itu ada gx sama dengan 1.
Gx sama dengan 1, berarti Gx-nya 2x kurang 5 ya. 2x kurang 5 sama dengan 1. Berarti cari x-nya, 2x sama dengan 1 ditambah 5. Oke. 2x sama dengan 6. Berarti x-nya 6 dibagi 2, dapat hasilnya sama dengan 3. Berarti di sini kita nemu yang kedua itu adalah x-nya sama dengan 3. Dan untuk yang terakhir ada Gx sama dengan min 1. Nah, kita cari. Berarti ada 2x kurang 5 sama dengan min 1. 2x sama dengan min 1 tambah 5. 2x sama dengan min 1 tambah 5. Ini min 1 ya. Berarti ada 4. Oke, nemu x-nya sama dengan 4 dibagi 2, hasilnya 2. Nah, ini dapat nilai x-nya sama dengan 2. Nah, ingat 2 ini genap atau enggak? Karena kan tadi syarat untuk yang Gx sama dengan min 1, dia pangkatnya itu harus genap, kayak gitu. Nah, kita nemu x-nya sama dengan 2. Coba masukin ke sana. Berarti 2 pangkat 2 itu 4, masukin ke sini ya. Ke pangkat ini. Ganti x-nya dengan 2, berarti 2 pangkat 2, 4, dikurang 2, 2, dikurang 2 sama dengan 0, berarti kan benar. Oke, berarti penyelesaiannya itu ada x sama dengan min 1 dan 2, ada 3 dan ada 2, otomatis HP-nya itu ada min 1, 2, dan 3. Oke, berarti kita tulis HP-nya. Oke, berarti tadi yang pertama untuk fx sama dengan 0, kita dapat ini x sama dengan min 1 dan 2. Terus yang kedua dapat x sama dengan 3. Yang ketiga dapat x sama dengan 2. Berarti semuanya jadi himpunan penyelesaian. Berarti HP-nya itu ada min 1, 2, dan 3. Nah, inilah dia penyelesaian akhirnya. Oke, dan untuk yang terakhir, ternyata Umi rasa cukup aja kita pelajari bentuk 6 dan 7 hari ini. Untuk 8 dan 9-nya kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk latihan hari ini silakan dikerjakan 3 soal ini, nanti kita lanjut untuk diskusi. Oke, semangat terus Sananda. Silakan dikerjakan semampunya, nanti dikirim jawabannya sama Umi ya. Umi tunggu jawabannya. Semangat. Sekian untuk hari ini. Silakan diulang-ulang lagi materinya. Jika ada yang kurang dipahami, nanti kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berproses bersama Mathmaniacs. Salam cinta matematika. Semangat!